Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam bagaimana kita mempraktekkan suatu bahasa ya perlu latihan ya. Di antaranya bagaimana salah satunya kita membedakan antara atau menyamakan ya antara must atau have to, misalkan contoh. Jadi ini menunjukkan untuk sesuatu kepastian ya. Misalkan si mas be prettiest girl in your class. Ya, dia pasti seorang perempuan yang tercantik di kelas Anda gitu kan. Tapi juga itu bisa dibikin kalimat yang sama artinya dengan she has to be the prettiest girl in your class. Ya, dia pasti tercantik di kelasmu. Jadi di sini sama-sama mengungkapkan suatu kewajiban atau keharusan ya. Oke, ada juga dalam kalimat yang lain, you must have been surprised. Nah itu Anda pasti terkejut. Nah itulah. Nanti kita mungkin ada teorinya khusus berkaitan dengan hal tersebut ya. Kami sekarang berada di Yogyakarta, tepatnya di hotel di hotel mana? Abadi. Di Hotel Abadi ya, dekat Malioboro ya, dengan view yang seperti ini. Oke. Di sini memang untuk kalimat yang mengungkapkan kewajiban atau keharusan dalam bentuk past atau alias lampau alias zaman baheula, oke. Must tidak bisa dipakai ya. Kita cuma boleh memakai had to. Jadi must tidak bisa dipakai, tapi hanya bisa menggunakan had to ya. Jadi bentuk lampau dari have to. Nah ini uniknya ya. Jadi misalkan contoh, I had to pay for the broken vase ya. Saya harus membayar ya karena kagedor atau itu pas bunga ya. Sehingga mungkin Anda berjalan-jalan ke toko sehingga Anda harus mengganti akibat pecahnya tersenggol pas bunga itu ya yang dipajang. Nah ini salah satu contohnya. Jadi I had to pay for the broken vase ya. Jadi sehingga she had to buy a new yang lainnya, contoh yang lainnya, she had to buy a new gown. Jadi dia harus, karena udah sobek-sobek bajunya barangkali atau rusak atau lusuh karena dia mau ke undangan ya, sehingga pada waktu itu, pada waktu zaman baheula dia harus ya, ini kejadiannya pada waktu lampau, maka kalimatnya dia harus membeli gaun atau baju ya. Jadi she had to buy a new gown ya. Nah, jadi kebalikan dengan kalimat yang mengungkapkan kepastian dalam bentuk past yaitu atau have to tidak bisa dipakai ya tentunya, jadi harus had to ya. Kita cuma bisa memakai must ya. Jadi kebalikannya dari tadi bentuk past kita menggunakan must ya. Contoh, she must have made a big mistake that he would not forgive her. Jadi ya contohnya seperti itu. Contoh yang lain adalah the heavy rain atau hujan yang sangat berat, yang sangat lebat must have stopped the concert ya. Jadi menyebabkan konser itu harus berhenti. Nah, bersama dalam hal yang lain dalam bahasa Inggris kita senantiasa mungkin bisa membedakan waktu sapaan ya atau greetings ya. Di sini misalkan antara jam 12:01 dini hari ya sampai jam 11:59 sampai around midday sampai siang hari ya, itu kita gunakan good morning ya. Jadi sampai jam 12 siang itu good morning, itu greetingnya. Jadi antara jam 12 ya setelah adzan, biasanya adzan duhur lewat 1 menit ya 12, atau sampai sebelum maghrib sampai sebelum jam 18 sore itu biasanya menggunakan good afternoon ya, selamat sore. Adapun dari jam 18.01 sampai jam 23.59 malam itu kita menggunakan good evening ya, good evening. Ada perbedaan antara good evening dan good night. Kalau good night adalah sesuatu hal yang perpisahan ya. Good night ketika kita akan pergi ke luar kota, atau kalau good evening ya ketika kita berjumpa ya. Jadi
Di sini kita ada satu catatannya bahwa have atau has menjadi ciri dari aktivitas yang masih terkait dengan sekarang. Oke. Jadi misalkan contoh, how many books has he published? Jadi berbeda dengan how many books did he publish. Nah, itu tidak ada keterkaitannya dengan masa sekarang ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita juga perlu belajar bagaimana suatu kata sifat atau adjektif ya. Jadi adjektif adalah suatu kata yang menggambarkan kata benda ya, atau noun, atau kata ganti atau pronoun ya, yang diletakkan sebelumnya. Jadi contoh adjektif ya, contoh salah satunya big atau besar ya, boring ya, bosen, purple ungu ya, quick atau cepat, obvious jelas atau nyata, misalkan silvery atau seperti perak ya contohnya ya. Jadi syarat adjektif itu biasanya harus pakai to be ya pengantarnya. Jadi kalau pakai present atau bentuk present atau sekarang itu biasanya menggunakan auxiliary atau to be, am, is, are ya. Kalau bentuk past atau lampau itu biasanya menggunakan was atau were ya. Terus kalau untuk bentuk future is self atau will ya, atau untuk mendatang itu biasanya menggunakan to be-nya adalah be. Untuk perfect ya, perfect itu artinya perfect selesai, perfect ya, perfect ya sempurna. Yaitu ciri khasnya adalah has, have atau had ya. Ini menunjukkan suatu aktivitas dari dulu sampai sekarang ya. Ini biasanya to be-nya menggunakan been, oke? Juga menggunakan modals ya. Contohnya adalah can, must, should, may, have to ya. Itunya to be-nya adalah be ya. Terus juga berkaitan dengan present tense ya, atau acuannya waktunya adalah sekarang. Biasanya present tense itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan dalam durasi yang sama ya. Contohnya misalkan di sini biasanya hanya mengungkapkan kalimat berita ya. Misalkan contoh I am busy ya, am I busy ya, ini biasanya suatu fakta. Misalkan she is busy ya, they are busy, we are busy, you are busy ya, he is busy ya. Kalau untuk past acuan waktu lampau ya tadi ada was atau were ya. Kalau untuk bentuk tunggal I was busy, she was busy ya. Untuk bentuk banyak ya they were busy, we were busy, you were busy, bisa untuk penunjukan ya, were juga digunakan, you were busy, he was busy ya. Nah untuk present perfect atau acuan waktu dari dulu sampai sekarang ya, contoh-contoh adalah I have been busy since last week ya, sejak minggu kemarin ya saya sibuk. Terus he has been busy since last week ya. Terus we have been busy for 1 month ya. Have you been busy lately? Ya, kayak baru-baru ini lately itu. My wife has been busy since last week. Jadi sibuk terus sampai sekarang sejak minggu lalu. Ya, jadi kalau future tense aturan waktu mendatang ya berbeda. Misalkan I will be busy next month ya, pakai be ya. He will not be busy tomorrow. Ya, ini kalimat negatifnya salah satu contohnya. Jadi will you be busy tomorrow? No, I will not. No, I won't. Bisa di apa namanya dipersingkat, oke? Oke, ya di sini kita juga bisa melihat can itu adalah bisa, must itu harus atau wajib ya, arti lainnya adalah pasti. Has atau have to itu harus atau terpaksa. Should itu seharusnya, semestinya, sebagai saran. You must eat, tidak boleh tidak, jadi harus makan ya. You should eat, berarti saran, seharusnya ya lebih baik Anda makan ya. Jadi you must be busy, Anda pasti sibuk. Oke. You must be John, itu pasti dia John. Jadi you should be polite, seharusnya Anda sopan ya. Terus juga ada linking verb atau pengecualian. Linking verb sifatnya menerangkan ya, bukan kata kerja ya. Jadi setiap kalimat atau kata dalam kalimat bahasa Inggris itu mengandung kata kerja ya. Ada juga yang merasakan feel, look itu kenapa ya nggak pakai ing ya, itu adalah stative verb ya. Feel merasakan, I feel happy ya, jadi tidak mengenal verb yang pakai ing ya. Terus juga look atau kelihatan, you look happy ya, nggak bisa you looking happy, nggak bisa. Ini Anda ada kelihatan suasana hatinya adalah sedang senang ya. Ya termasuk juga kata-kata seem ya, seem atau kelihatan, you seem happy ya.
Terus juga linking verb sifatnya menerangkan, bukan bekerja atau action ya. Jadi di sini ada variasi penggunaan to be, jadi pengganti to be. Misalkan the cookies are wonderful ya. The cookies smell good. Terus the cookies taste sweet. The cookies seem brittle. Brittle itu rapuh ya. Oke. Misalkan contoh yang lainnya, the cookies became stale ya. Jadi bisa aja pakai ini merupakan bentuk past ya, untuk worse biasanya. The cookies prove sweet. Jadi kue-kue itu terbukti manis ya. The cookies feel hard. The cookies stay fresh. The cookies appear tempting ya, dan yang lainnya ya. Jadi sini yang perlu kita catat ya, sebelum kita akhiri pada season yang pertama dan perdana perkenalan ini. Oke, nama saya adalah Pak Uje atau Jeffrey ya. Di sini sebelum kita akhiri ada semacam suatu kesimpulan ya, sebelum kita belajar dulu yang lain. Ini berkaitan dengan yang pertama adalah present simple ya. Present simple itu kalau dalam bahasa Sundanya itu adalah bisa dikatakan begini, parantos sapertos gitu ayana, jadi sifatnya memberikan atau berita atau hanya omdo ya, jadi tidak real atau tidak nyata ya. Misalkan tapi ini hanya memberitakan ya. Jadi kalau misalkan always true, jadi state pernyataan saja ya, menceritakan. Jadi water boils at 100 degree Celsius ya, misalkan jadi biasanya air itu menggolak ya, mendidih itu pada derajat 100 derajat Celcius. Terus yang selanjutnya, the sun rises in the east ya, jadi itu merupakan scientific law, jadi sesuatu yang memang secara keilmuan itu bisa dibuktikan ya. Terus juga menunjukkan happens repeatedly, yaitu suatu kegiatan yang diulang-ulang. Misalkan I play football on Sunday, jadi saya tiap hari Minggu itu bermain bola. Itu bisa saja dimengerti ya, tanpa kita harus menyebutkan every day, every week ya, every month, atau kata-kata usually atau sometime atau often atau always ya. Jadi dari perilaku atau ciri khas present continuous itu terjadi happening now ya. Misalkan the kettle is boiling, the sun is rising, and it looks gorgeous ya. Kenapa nggak pakai it looking ya? Karena itu merupakan stative verb ya. Jadi di situ terus juga ada unfinished present action ya, juga sesuatu yang belum beres ya, diantaranya misalkan he is playing football now but I can give him a message now at the moment. Oke, jadi present simple itu always true, jadi selalu menggunakan stative verb atau state not moving, not moving teusik ya, jadi static, no current, no dynamic, dan yang lainnya ya, tidak bisa digunakan yang berbau continuous ya kalau untuk stative verb. Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.